warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nazalia Umairah Jamaluddin dengan NIM 2021-30268. Nama saya Siti Alimutu Sadia Sangaji dengan NIM 2021-30029. Nama saya Maria Gaipati dengan NIM 2021-30223. Nama saya Ayu Amalia dengan NIM 2021-30028. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Angkatan tahun 2021, Universitas Patimura, Ambon. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai usaha PMP Kulo untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah dari manajemen strategi. Nah, topik-topik yang kita bahas itu yang pertama itu ada profil entitas bisnis, yang kedua ada visi misi dan tujuan, yang ketiga ada peluang dan ancaman, yang keempat ada kekuatan dan kelemahan, yang kelima ada kondisi keuangan, yang keenam ada strategi dan tujuan, yang ketujuh ada pesaing usaha, yang kedelapan ada rekomendasi tujuan dan strategi, yang terakhir ada implementasi usaha. Nah, yang pertama materi yang kita bahas itu ada profil entitas bisnis, di mana usaha ini adalah usaha perseorangan PMP Kulo. Nah, PMP Kulo ini memiliki owner itu yang bernama Ibu Tika, dan PMP ini berlokasi di BTN Kanawa dan merupakan usaha yang berada di Kota Ambon. Nah, usaha ini menyajikan berbagai menu jajanan yang dibanderol dengan harga yang cukup murah bagi kantong pelajar. Baik, materi selanjutnya yaitu ada visi, misi, dan tujuan dari usaha PMP Kulo. Yang pertama yaitu visi. Visi dari usaha PMP Kulo ini yaitu menjadi pusat bisnis inovasi kuliner di Kota Ambon yang memperkenalkan, mengembangkan, dan melestarikan warisan makanan tradisional Indonesia, serta unggul dalam mutu inovasi produk yang dapat berkompetisi global dengan produk pasar. Kemudian ada misi. Yang pertama yaitu menghasilkan produk-produk bermutu yang disesuaikan dengan selera dan keinginan konsumen. Yang kedua ada selalu melakukan inovasi secara berkelanjutan terhadap PMP. Yang ketiga yaitu melayani sepenuh hati setiap keinginan dan kebutuhan seluruh pelanggan. Dan yang terakhir ada mewujudkan kepuasan konsumen melalui proses produk yang steril dan higienis, menggunakan bahan baku yang bermutu dan halal. Kemudian ada tujuan jangka panjang dari PMP Kulo ini. Tujuan dari usaha PMP Kulo ini yaitu menjalankan usaha PMP dengan terus melakukan inovasi secara berkala dengan meningkatkan citra dari makanan khas Palembang yang dapat menjadi salah satu bangkitnya industri kuliner dengan memperoleh profit yang optimal. Kemudian untuk peluang dan ancaman eksternal yang terpenting pada usaha ini, yaitu jika pada peluang, meningkatnya pembelian menjelang hari kebesaran agama, karena pada saat hari kebesaran agama, PMP Kulo banyak dijadikan sebagai pilihan hidangan yang diminati oleh keluarga. Berikutnya untuk ancaman eksternal yang terpenting yaitu permintaan pelanggan yang tidak terpenuhi karena keterbatasan ikan tenggiri. Jadi karena di Kota Ambon ini ikan tenggiri sangat langka sehingga harus mencari ikan tenggiri di luar Pulau Ambon. Berikutnya untuk kekuatan dan kelemahan terpenting pada perusahaan yaitu jika pada kekuatan internalnya itu menggunakan ikan tenggiri betina. Jadi ikan tenggiri betina ini dapat membuat adonannya lebih kali sehingga enak untuk dinikmati. Berikutnya pada kelemahan utama pada usaha ini yaitu makanan pempek mudah ditiru karena cara pengolahan pempek mudah dilakukan sehingga banyak para pesaing yang meniru pempek ini. Kondisi keuangan. Kondisi keuangan PMP Kulo saat ini bisa dikatakan telah berhasil karena bisa dilihat dari penjualan tahun 2021 dengan pendapatan sebesar 65 juta dan pada tahun 2022 naik sebesar 80 juta. Bisa dilihat bahwa ada penambahan sebesar 23% dari usaha PMP Kulo ini. Ini adalah SWOT di mana ada strength, weakness, opportunity, dan threats. Setelah itu kami akan menjelaskan di dalam strategi-strateginya. Nah, kita masuk pada materi strategi dari usaha PMP Kulo ini. Strategi yang saya bahas itu adalah strength opportunity, di mana yang pertama itu adalah meningkatkan penjualan PMP Kulo ke masyarakat dari opportunity 1, opportunity 3, opportunity 4, strength 4, dan strength 5. Nah, yang kedua itu ada mempermudah pembelian peminat PMP Kulo. Di mana strategi itu dari opportunity 3, opportunity 4, strength 6, opportunity 6, opportunity 5, dan strength 4. Yang ketiga itu adalah mempermudah pembeli menggunakan media online, itu dari opportunity 6, opportunity 5, dan strength 5. Nah, yang terakhir itu adalah menawarkan harga yang sesuai dengan kantong pembeli, itu dari strength 6 dengan opportunity 2.
Baik, materi selanjutnya yaitu strategi weakness opportunity. Yang pertama ada mencari referensi dan membangun kerjasama dengan beberapa nelayan yang ada di sekitaran Pulau Ambon. Itu diperoleh dari weakness 1, opportunity 1, dan opportunity 2. Kemudian berikutnya ada merekrut karyawan baru untuk membantu mengembangkan usaha pempek kulo. Itu diperoleh dari weakness 2, opportunity 1, dan opportunity 2. Kemudian yang terakhir ada membuat inovasi baru pempek kulo. Itu diperoleh dari weakness 3, opportunity 1, dan weakness 4. Baik, strategi yang berikutnya yaitu strength treats. Yang pertama, peningkatan iklan dan promosi diperoleh dari treats 1, strength 1, dan treats 2. Kemudian yang kedua, menawarkan varian terbaru dari pempek kulo, strength 1, treats 2, dan treats 4. Kemudian yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pengusaha penghasil bahan baku relatif rendah, diperoleh dari strength 6 dan treats 5. Kemudian yang terakhir yaitu keempat, yaitu membangun relasi dengan karyawan terdekat yang mempunyai harga relatif murah, dia peroleh dari treats 6 dan strength 1. Selanjutnya ada strategi weakness and threat. Yang pertama, menambah referensi untuk mencari nelayan terdekat serta bekerja sama dengan beberapa pedagang. Bisa kita lihat pada weakness ke-1, treats ke-5, dan treats ke-6. 2. Membuat inovasi baru dan menawarkan harga dengan promo menarik. Yang bisa kita lihat pada weakness ke-4, treats 1, dan treats 2. Nah, kita masuk pada materi matriks SWOT di mana saya akan menjelaskan tentang analisis internal factor evaluation. Di sini yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang strength, di mana yang pertama itu adalah produksi. Menggunakan ikan tenggiri atau ikan tenggiri betina yang dapat membuat adonannya lebih kalis itu memiliki bobot yaitu 0,1051 dengan peringkat yaitu 4, maka mendapatkan skor yaitu 0,4204. Nah, yang kedua itu ada gula yang dipakai untuk kuah cuko berasal dari Sumatera Selatan untuk menjaga cita rasa dari pempek kulo itu sendiri, memiliki bobot yaitu 0,0534 dengan peringkat yaitu 2 dengan skor yaitu 0,1068. Yang ketiga itu adalah proses produksi yang mudah dengan bobot yaitu 0,0651 dengan peringkat yaitu 3 dengan skor yaitu 0,1953. Nah, yang kedua itu ada pemasaran. Di sini pemasaran itu ada 3. Yang pertama yaitu sudah banyak yang digemari di Kota Ambon dan juga di luar Kota Ambon seperti Masohi yang dapat diorder melalui line parcel dengan bobot yaitu 0,0845 dengan peringkat yaitu 3, maka mendapatkan skor yaitu 0,2535. Yang kedua ada sudah banyak seller di kota-kota luar Ambon dengan bobot yaitu 0,0766, peringkatnya yaitu 3, memiliki skor yaitu 0,2298. Nah, setelah itu memiliki hubungan baik dengan pembeli dengan bobot yaitu 0,555 dengan peringkat yaitu 2, maka mendapatkan skor yaitu 0,111. Nah, yang ketiga itu adalah keuangan, di mana memiliki harga sesuai dengan komposisi bahan baku pembuatan produk dengan memiliki bobot yaitu 0,344 dengan peringkat yaitu 1 dengan skor yaitu 0,344. Nah, yang kedua ada harga jual mampu bersaing dengan pengusaha pempek dengan bobot yaitu 0,266, peringkat yaitu 1 dengan skor yaitu 0,0266. Nah, yang terakhir ada mendapatkan profit yang optimal dengan bobot yaitu 0,988 dengan peringkat yaitu 4 dengan skor yaitu 0,3952. Berikutnya, kelemahan pada sumber daya manusia, sulitnya mendapatkan ikan tenggiri karena pasokannya didapat dari Namlea dan nelayan sekitarnya luar Pulau Ambon dengan bobot 0,0511, peringkat 2 dan mendapatkan skor 0,1022. Kemudian selanjutnya menjalankan usaha sendiri tanpa karyawan dengan bobot 0,0725, peringkat 3 dengan hasil skornya yaitu 0,2175. Berikutnya ada pemasaran. Di pemasaran ini yaitu makanan pempek mudah ditiru dengan bobot 0,0998, peringkat 4 dengan skor 0,3992. Kurangnya inovasi dalam memasarkan produk dengan bobot 0,0715, peringkat 3 dengan hasil skor yaitu 0,2145. Berikutnya persaingan pasar dengan usaha pempek yang lebih besar dan lebih terdahulu dengan bobot 0,1051 dengan peringkat 2 dan hasil skor yaitu 0,2102. Maka total dari keseluruhan pada kelemahan yaitu 1 dengan skor 2,916. Berdasarkan tabel di atas, matriks IV pempek kulo ini menghasilkan nilai 2,916. Analisis eksternal. Analisis lingkungan eksternal dapat dilakukan dengan menggunakan matriks EFE atau External Factor Evaluation.
dapat kita lihat dari faktor yang pertama yaitu peluang. Yang pertama dari pembeli adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap olahan ikan dengan bobot 0,0625 berada pada peringkat ketiga dengan skor 0,1875. Yang kedua, meningkatnya pembelian menjelang Hari Kebesaran Agama dengan bobot 0,1706 berada di peringkat keempat dengan skor yang terakhir bisa. Yang kedua, meningkatnya pembelian menjelang Hari Kebesaran Agama dengan bobot 0,1706 berada di peringkat keempat dengan skor 0,6824. Yang terakhir, bisa mengembangkan pasar ekspor ke luar daerah dengan bobot 0,0477 berada pada peringkat kedua dengan skor 0,0954. Baik, materi selanjutnya yaitu ancaman. Pada bagian persaingan, yang pertama yaitu munculnya kompetitor yang menawarkan harga lebih rendah dengan bobot 0,0655, peringkat 3 dengan total skor 0,1965. Kemudian berikutnya munculnya pesaing baru dengan bobot 0,0455, peringkat 2 dan total skor 0,091. Yang terakhir yaitu pesaing menciptakan inovasi baru dan promo dengan bobot 0,0213 dengan peringkat 1 dan total skor 0,0213. Kemudian yang berikutnya ada pembeli. Pada bagian pembeli yaitu permintaan pelanggan yang tidak terpenuhi karena keterbatasan ikan tenggiri dengan bobot 0,0765, peringkat 3 dan total skor 0,2295. Kemudian ada perubahan selera dari pelanggan dengan bobot 0,0233, peringkat 1 dan total skor 0,0233. Yang terakhir ada sosial ekonomi. Harga bahan baku naik dengan bobot 0,0958, peringkat 1 dan total skor 0,0958. Kemudian adanya gelombang tinggi di lautan sehingga susah untuk mendapatkan ikan tenggiri dengan bobot 0,0455, peringkat 2 dan total skor 0,091. Total keseluruhan bobotnya 1 dan skor 2,87. Berdasarkan tabel matriks EFE, pempek kulo ini menghasilkan nilai 2,87. Nah, kita masuk pada materi pesaing usaha dari pempek kulo ini. Yang pertama itu ada pempek lobby yang berlokasi di Ambon Plaza. Yang kedua ada pempek dan T1 88 yang berlokasi di depan pom bensin Kebun Cengkeh. Yang ketiga itu ada pempek Sirkandi yang berlokasi di depan Hotel Santika. Nah, strategi dari pempek kulo ini yang pertama yaitu melakukan promosi di luar kota Ambon. Yang kedua itu ada menggunakan ikan tenggiri yang berkualitas. Yang ketiga itu ada melakukan endorsement melalui selebgram. Yang keempat itu ada membuka kesempatan kepada pelanggan untuk bergabung menjadi reseller. Yang kelima itu ada melakukan inovasi produk dalam bentuk frozen fruit. Adapun rekomendasi tujuan yang pertama, selalu menjaga kualitas produk. Yang kedua, mengembangkan usaha pempek agar semakin luas. Yang ketiga, memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen agar merasa puas. Dan yang terakhir, menciptakan loyalitas konsumen agar menjadi pelanggan tetap. Rekomendasi strategi usaha pempek kulo: mengatur tempat penjualan yang lebih strategis, menawarkan pempek dengan berbagai varian, melakukan strategi penetrasi pasar yang membangun ketertarikan pelanggan dengan harga yang terjangkau, melakukan promosi public relation dengan lebih mengutamakan pelayanan agar konsumen merasa puas, kemudian melakukan promosi penjualan berupa diskon buy 3 get 1 atau buy 3 and free ongkir. Perspektif keuangan. Berdasarkan BCS, selalu naik secara signifikan, maka usaha pempek kulo ini harus lebih mempertahankan strategi penetrasi pasar yang membangun keterkaitan pelanggan dengan harga yang terjangkau. Perspektif pelanggan. Berdasarkan BCS, maka usaha pempek kulo harus lebih mempertahankan strategi dengan melakukan promosi public relation dengan lebih mengutamakan pelayanan agar konsumen merasa puas dan melakukan promosi penjualan berupa diskon buy 3 get 1. Perspektif proses internal bisnis. Dari strategi yang kami rekomendasikan, dilihat dalam perspektif proses internal bisnis adalah strategi yang menciptakan loyalitas konsumen agar tetap dengan memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen agar merasa puas. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Dari strategi yang kami rekomendasikan, dilihat dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dengan meningkatkan strategi dengan mengatur tempat penjualan yang lebih strategis, mengembangkan usaha pempek kulo semakin luas, dan selalu menjaga kualitas dari produk. Terdapat beberapa pertimbangan etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial yang sangat penting untuk diterapkan dengan baik dan bisa mengimplementasi serta menghindari atau memecah masalah untuk membangun sebuah usaha pempek kulo yang sukses ini. Saya akan menjelaskan tentang pertimbangan etika. Yang pertama itu adalah menjunjung nilai moral. Nah, pertimbangan etika ini tentu erat kaitannya dengan nilai moral yang melandasi agar suatu etika dapat terlaksana. Terciptanya perilaku yang menjunjung
nilai moral oleh owner tentu merupakan keunggulan yang sangat baik untuk usaha pempek kulo itu sendiri. Nah, yang kedua ada memiliki citra baik di mata konsumen. Citra atau gambaran yang baik mengenai hasil hubungan usaha dengan konsumen dapat melekat pada usaha sebagai prestasi yang akan dikenal oleh masyarakat umum dan calon konsumen lainnya sebagai pertimbangan yang menguntungkan. Nah, yang terakhir ada usaha pempek kulo menjadi terpercaya. Usaha pempek kulo yang menerapkan pertimbangan etika akan mendapatkan manfaat berupa kepercayaan dari konsumen. Kepercayaan pun menjadi semakin meningkat karena usaha dinilai sangat loyal dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya adalah berkelanjutan. Yang pertama, terus berinovasi memberikan produk yang berkualitas dan layanan yang baik. Hal ini dapat mendukung pemerintah dalam upaya memajukan bisnis UMKM di Indonesia. Keberlanjutan dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas dan menggunakan sumber daya material secara optimal. Berikutnya, pempek kulo memiliki strategi keberlanjutan untuk memberikan manfaat positif bagi konsumen pada segmen kuliner. Dan yang terakhir, pada era perkembangan globalisasi yang pesat sekarang ini, banyak budaya dari luar yang masuk di Indonesia, salah satunya yaitu budaya Western, yang dapat menghilangkan makanan khas Indonesia. Pempek kulo memiliki peranan keberlanjutan untuk mempertahankan makanan khas daerah khususnya kota Palembang. Baik, selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Tanggung jawab terhadap konsumen bukan hanya sebatas menyediakan produk yang berkualitas saja. Pentingnya etika usaha terhadap konsumennya dalam melakukan pemasaran produknya haruslah menjadi tanggung jawab sosial. Yang berikutnya, lingkungan merupakan faktor penting tidak hanya bagi keberlanjutan bisnis, usaha, tetapi manusia secara umum. Usaha pempek kulo ini jika tidak memikirkan dampak sosial dan lingkungan dari operasinya, akan memperoleh reputasi buruk yang dapat menimbulkan masalah ke depannya. Selanjutnya, giving back to community adalah kalimat yang sering digunakan usaha dalam aktivitas sosialnya. Hal yang dapat dilakukan usaha adalah memberikan layanan kepada konsumen, membuat konsumen terinspirasi, serta membangun asumsi dan pandangan masyarakat. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching!